Baiklah, saya Nimademus Wiratiyomidara Pagia akan melanjutkan presentasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu mengukur kinerja etis non-finansial. Secara umum, peraturan mengenai etika dan kepatuhan perusahaan berfokus pada ukuran keuangan. Namun, agar memiliki integritas, maka suatu organisasi juga harus berfokus pada bidang kinerja non-keuangan. Kata integritas dalam konteks ini menyiratkan bahwa organisasi yang seimbang itu tidak hanya berfokus ketika membuat keputusan itu hanya berfokus pada keuangan saja, tetapi juga pada dari segi non finansial seperti budaya perusahaan itu sendiri. Nah, ada 3 alat ukur yang dikembangkan seperti Six Sigma, ada balance scorecard, dan yang ketiga yaitu triple bottom line. Nah, gunanya yaitu untuk menangkap kinerja etis organisasi struktural dan perilaku. Six Sigma adalah metodologi yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat, kemudian didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target. Dan secara sistematis itu dia bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut. Nah, tujuan Six Sigma adalah untuk memberikan kinerja keandalan dan nilai kelas dunia kepada pelanggan akhir. Nah, di samping itu ada juga balance scorecard, yaitu sistem manajemen yang memfokuskan pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi, termasuk proses keuangan, pelanggan, kemudian ada pasar, kemudian dan internal lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja dan untuk menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tadi triple bottom line. Nah, yaitu memberikan perspektif yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi. Nah, ketika membuat komitmen yang meningkat terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, atau etika, perusahaan itu mempertimbangkan untuk menerapkan pelaporan triple bottom line. Nah, sebagai cara untuk memastikan investasi dan inisiatif itu mereka mendukung nilai-nilai organisasi untuk mensukseskan tujuan dari perusahaan itu, gitu. Kemudian ada juga nih Global Reporting Initiative atau yang disingkat dengan GRI. Nah, dia telah menjadi kerangka kerja terkemuka yang diadopsi oleh perusahaan untuk melaporkan kemajuan sosial dan keberlanjutan mereka. Nah, GRI itu mengajukan pelaporan keberlanjutan yang menggabungkan 3 faktor utama, yaitu seperti indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, tujuan utama dari GRI itu adalah untuk pengungkapan pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bisnis dapat menggunakan GRI untuk mengembangkan metode pelaporan hasil non-keuangan yang lebih standar dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna laporan. Perusahaan diuntungkan karena GRI itu menyediakan alat untuk meningkatkan penerapan triple bottom line. Serta dia itu kayak membantu dengan pengungkapan kemajuan di bidang itu gitu. Alat-alat itu memberi mereka kemampuan untuk membandingkan upaya keberlanjutan mereka dengan upaya perusahaan lain dan kesempatan untuk meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu mengenai risiko dan persyaratan dalam audit etika. Meskipun audit etika itu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, individu, dan pemangku kepentingan, tetapi tetap
audit etika itu memiliki risiko. Potensi risikonya tetap ada dan tidak bisa dihilangkan. Misalnya, sebuah perusahaan itu mungkin mengungkapkan masalah etika yang cukup serius, tetapi si perusahaan tidak mengungkapkannya sehingga dalam situasi itu pemangku kepentingan tidak mengetahui bagaimana keadaan perusahaan sebenarnya. Nah, hal ini dapat memunculkan kritik dari si pemangku kepentingan karena dia tidak tahu secara langsung bagaimana keadaan perusahaannya tersebut. Nah, kadang-kadang proses pelaksanaan audit etika itu dapat mendorong ketidakpuasan dari si pemangku kepentingan. Selain itu, proses audit itu membebankan beban dan biaya itu kepada si perusahaan yang melaksanakannya. Audit, meskipun merupakan tindakan yang bijaksana, tidak memberikan jaminan bahwa risiko dan tantangan etika dapat dihindari. Tantangan lainnya seperti dalam menilai risiko dan mengidentifikasi standar perbandingan, misalnya. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat menganalisis dan mengelola risikonya secara memadai. Terus, bagaimana apa sih tujuan dan untuk perbaikan yang harus dikembangkan semaksimal mungkin. Nah, penelitian menunjukkan bahwa menghasilkan etika dan prosedur audit tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi rumit karena kurangnya standarisasi dan ukuran yang berlaku umum. Meskipun etika dan tanggung jawab sosial didefinisikan dan dirasakan secara berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan, inti dari standar minimum untuk kinerja etis terus berkembang. Standar-standar ini merupakan langkah mendasar dalam pengembangan persyaratan etika minimum yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan bermakna bagi dampak bisnis terhadap semua pemangku kepentingan. Standar membantu perusahaan menetapkan target yang terukur dan dapat dicapai untuk perbaikan, dan standar tersebut membentuk landasan objektif untuk melaporkan upaya perusahaan kepada semua pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya yaitu proses audit. Banyak pertimbangan yang diperhatikan ketika melakukan audit, seperti bagaimana dalamnya dan lebarnya audit yang akan dilakukan. Nah, penerapan standar kinerja. Kemudian ada juga mengenai frekuensi audit, bagaimana hasil yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan perusahaan terhadap audit etika sangat beragam, seperti pendekatan mereka terhadap program etika dan tanggapan mereka terhadap peningkatan tanggung jawab sosial. Audit etika harus unik untuk setiap perusahaan yang mencerminkan ukuran, industri, budaya, dan risiko yang teridentifikasi serta lingkungan peraturan di mana ia beroperasi. Dengan demikian, audit etika untuk bank akan berbeda dari audit untuk produsen seperti mobil, motor, kemudian HP atau TV, dan lain sebagainya. Setiap perusahaan itu memiliki masalah peraturan yang berbeda-beda dan risiko unik yang berasal dari sifat bisnisnya sendiri. Nah, apa sih kerangka kerja audit etika? Nah, yang pertama yaitu mengamankan komitmen manajer puncak dan dewan direksi. Yang kedua, membentuk komite untuk mengawasi audit etika. Yang ketiga, tentukan ruang lingkup proses audit, termasuk bidang pokok yang penting bagi audit etika. Keempat, tinjau misi, kebijakan, sasaran, dan sasaran organisasi, dan tentukan prioritas etisnya. Yang kelima, kumpulkan dan analisis informasi yang relevan di setiap bidang materi pelajaran yang ditentukan. Yang keenam, apakah hasil diversifikasi oleh agen itu merupakan independen? Yang ketujuh, melaporkan temuan kepada komite audit dan jika disetujui kepada manajer dan pemangku kepentingan. Kerangka kerja ini mencakup berbagai tanggung jawab dan hubungan bisnis. Audit memerlukan proses dan hasil individual untuk perusahaan tertentu, karena memerlukan pertimbangan yang cermat atas isu-isu unik yang dihadapi organisasi tertentu.
Misalnya, proses audit di Coca-Cola harus mempertimbangkan beberapa faktor spesifik untuk memastikan audit internal yang efektif. Dewan Direksi Coca-Cola menunjukkan komite audit yang bertanggung jawab mencakup tinjauan laporan keuangan perusahaan serta penilaian manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengungkapan. Kemudian prosedur pengaduan dan program kepatuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kerangka kerja audit etika, yang pertama yang akan kita bahas yaitu komitmen aman dari top manager dan dewan direksi. Langkah pertama dalam melakukan audit apapun adalah mengamankan komitmen manajemen puncak perusahaan dan jika itu adalah perusahaan publik, dewan direksinya. Dorongan untuk audit etika mungkin datang langsung dari dewan itu sendiri sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tertentu atau reformasi tata kelola perusahaan terkait dengan Sarbanes-Oxley Act yang menyarankan bahwa dewan direksi itu memberikan pengawasan untuk semua kegiatan audit. Selain itu, keputusan pengadilan yang terkait dengan FSGO meminta anggota dewan bertanggung jawab atas program kepatuhan etis dan hukum dari perusahaan yang mereka awasi. Aturan dan peraturan yang terkait dengan Sarbanes Act mengharuskan Dewan menyertakan anggota yang berpengetahuan dan memenuhi syarat untuk mengawasi akuntansi dan jenis audit lainnya untuk memastikan laporan ini akurat dan mencakup semua informasi yang material. Meskipun Komite Audit Keuangan Dewan akan memeriksa standar etika di seluruh organisasi yang berkaitan dengan masalah keuangan. Itu juga berkaitan dengan penerapan kode etik untuk pejabat keuangan puncak. Banyak dari masalah tersebut berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan seperti kompensasi, opsi saham, dan konflik kepentingan. Yang kedua yaitu mengenai membentuk komite untuk mengawasi audit etika. Langkah selanjutnya yaitu membentuk komite atau tim untuk mengawasi proses audit. Idealnya, komite audit keuangan dewan direksi mengawasi audit, tetapi ini tidak terjadi di sebagian besar perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, manajer atau petugas etika tidak selalu melapor kepada dewan direksi saat melakukan audit sosial dan etika. Bagaimanapun, tim ini harus mencakup karyawan yang memiliki pengetahuan tentang sifat dan peran audit etika, dan orang-orang tersebut harus berasal dari berbagai departemen dalam perusahaan. Tim dapat merekrut individu internal atau menyewa konsultan luar untuk mengkoordinasikan audit dan melaporkan hasilnya langsung ke dewan direksi. Pusat Sumber Daya Etika, sebuah organisasi nirlaba yang terlibat dalam pendukung perilaku etis di sektor publik dan swasta, membantu perusahaan dengan penilaian dan audit. Nah, selanjutnya yaitu tentukan ruang lingkup proses audit. Komite Audit Etika harus menetapkan ruang lingkup audit dan memantau kemajuannya untuk memastikan tetap pada jalurnya. Ruang lingkup audit itu tergantung pada jenis bisnisnya, risiko yang dihadapi, dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika. Langkah ini mencakup pendefinisian subjek utama atau area risiko yang penting untuk audit. Misalnya seperti keberlanjutan, diskriminasi, kewajiban produk, hak karyawan, privasi, penipuan, pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum. Serta dasar di mana area-area itu dinilai. Penilaian dapat didasarkan pada konsultasi langsung, observasi, survei, atau kelompok fokus.